Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video. Hai, perkenalkan nama saya Chavia Pramudita dari kelas 12 IPA 5. Hari ini saya akan membawakan materi tentang penyajian data tunggal. Jadi penyajian data tunggal ada 3 materi, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Hari ini saya akan menjelaskan tentang diagram lingkaran. Kita masuk ke pengertian apa itu diagram lingkaran. Jadi, diagram lingkaran adalah salah satu jenis dari banyaknya diagram. Diagram lingkaran sering digunakan untuk menyajikan sebuah data dalam berbagai macam sektor. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan sebuah data maupun hasil angka dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran merupakan jenis diagram yang menampilkan statistik data dalam grafik melingkar menyerupai bentuk lingkaran. Nah, di sini ada jenis-jenis diagram lingkaran. Jenis-jenis diagram lingkaran ada 3 macam. Yang pertama, diagram lingkaran biasa, yang diagram lingkaran yang menggunakan data dalam bentuk angka. Yang kedua adalah diagram lingkaran derajat, yaitu diagram lingkaran yang menggunakan data dalam berbentuk derajat. Biasanya perhitungan berfokus kepada besarnya sudut pada suatu bagian. Nah, total dari sudut tersebut adalah 360 derajat. Selanjutnya, yang ketiga ada diagram lingkaran persentase. Diagram lingkaran persentase adalah diagram lingkaran yang perhitungannya berfokus kepada besarnya persentase dalam suatu bagian. Nah, total dari semua bagian itu adalah 100%. Selanjutnya ada rumus dari diagram lingkaran. Rumus dari diagram lingkaran biasa adalah jumlah yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurangi dengan total data yang diketahui. Yang kedua, diagram lingkaran derajat. Rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut per 360 derajat dikali dengan total nilai. Yang ketiga, diagram lingkaran persentase. Rumusnya adalah nilai yang ditanyakan sama dengan persen yang ditanyakan per 100% dikalikan dengan total nilai. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ada contoh soal pertama, yaitu jika seseorang bertanya kepada 270 orang tentang tim favorit mereka di Piala Dunia tahun 2022. Jawaban dari responden dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, di sini ada pendukung dari negara Piala Dunia. Yang ditanyakan adalah berapa orang yang mendukung Inggris. Di sini kita ketahui total responden adalah 270 orang. Yang mendukung Brazil adalah 59 orang, Argentina 66 orang, Spanyol 23 orang, Jerman 31 orang, Prancis 46 orang, dan yang lain ada 18 orang. Kita jawab, jadi pendukung Inggris adalah total jumlah responden dikurangi dengan total responden yang sudah diketahui. Jadi pendukung Inggris adalah 270 dikurangi dengan 59 ditambah 66 ditambah 23 ditambah 31 ditambah 46 dan ditambah 18. Jadi pendukung Inggris adalah 270 dikurangi 243 adalah 27 orang. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Berdasarkan data di sebelah dapat diperoleh mata pencaharian desa Sukamakmur. Apabila jumlah penduduk berprofesi sebagai polisi ada 300 orang, berapa orang yang berprofesi sebagai buruh? Jadi sudah diketahui dari diagram yang ada di PPT bahwa diagram tersebut adalah diagram per derajat. Jadi
Untuk menjawab soal ini adalah besar sudut polisi yang sudah diketahui adalah 20 derajat. Banyak penduduk yang berprofesi sebagai polisi ada 300 orang. Jadi kita di sini mencari derajat dari buruh. Jadi besar sudut buruh adalah 360 derajat dikurangi dengan jumlah dari derajat petani ditambah polisi ditambah PNS dan ditambah pengangguran. Di sini dalam diagram sudah diketahui bahwa jumlah sudut dari yang pengangguran ada 90 derajat. Jadi 360 derajat 360 derajat dikurangi dengan 60 derajat ditambah 20 derajat ditambah 30 derajat ditambah 90 derajat. Jadi besar sudut buruh adalah 160 derajat. Lalu kita mencari banyaknya jumlah buruh. Banyaknya jumlah buruh sama dengan besar sudut buruh per besar sudut polisi dikalikan dengan jumlah banyaknya polisi. Sudah kita ketahui besar sudut buruh adalah 160 derajat per besar sudut polisi sudah kita ketahui sebanyak 20 derajat. Dikalikan dengan banyak polisi adalah 300 orang. Jadi banyaknya buruh adalah 2.400 orang. Kita lanjut ke contoh soal ketiga. Diketahui sebuah SMK Cempaka 2 memiliki data ekstrakurikuler seperti diagram di samping. Apabila banyak siswa yang menyukai ekstrakurikuler 200 anak, maka jumlah yang ikut ekstrakurikuler musik dan PKS adalah sudah diketahui besar sudut dari PKS adalah 90 derajat karena siku-siku ya. Lalu banyak anak yang ikut PKS adalah 90 derajat per 360 derajat dari total derajat lingkaran dikali dengan 200 anak. Jadi banyak anak yang ikut PKS ada 50 anak. Sekarang kita mencari besar sudut musik. Jadi besar sudut musik adalah 360 derajat dikurangi dengan 130 derajat, dikurang lagi dengan 68 derajat, dan dikurang 90 derajat, hasilnya 72 derajat. Jadi banyak anak yang ikut musik adalah 72 derajat per 360 derajat, dikalikan dengan 200 anak. Hasilnya 40 anak. Jadi jumlah anak yang mengikuti musik dan PKS sebanyak 90 anak, karena yang ikut PKS 50 anak, dan yang ikut musik adalah 40 anak. Jadi di total 90 anak. Selanjutnya contoh soal keempat. Data di samping menunjukkan warna kesukaan siswa kelas 8 SMP Bina Jaya. Apabila jumlah anak yang menyukai warna biru sebanyak 20 anak, maka jumlah siswa kelas 8 adalah. Jadi di sini kita mencari besar sudut biru terlebih dahulu. Besar sudut biru dapat kita ketahui dengan cara 360 derajat dikurangi dengan 45 derajat dari warna kuning, 40 derajat dari warna biru, 90 derajat dari warna hijau, dan 85 derajat dari warna merah. Jadi kita ketahui besar sudut warna biru adalah 100 derajat. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah siswa kelas 8. Jumlah siswa kelas 8 adalah 360 derajat dibagi dengan 100 derajat dikali dengan 20 anak. Hasilnya 72 anak. Jadi jumlah siswa kelas 8 sebanyak 72 anak. Selanjutnya contoh soal kelima. Bisa ada ayah memiliki uang sebanyak 100.000, dan uang tersebut akan dibagikan kepada ibu, kakak, dan adik. Setiap anggota keluarga akan diberikan besar jumlah uang sesuai diagram lingkaran berikut. Yang ditanyakan, berapa jumlah uang yang diterima oleh adik? Penyelesaiannya adalah, yang diketahui jumlah uang ada 100.000, uang yang diberikan kepada ibu ada 75%, uang yang diberikan kepada kakak 15%. Langkah pertama, kita menentukan nilai persen jumlah uang yang diberikan kepada adik.
uang yang diberikan kepada adik ada 100% dikurangi dengan 75% ditambah 15%. Jadi uang yang diberikan kepada adik ada 100% dikurangi 90%, hasilnya 10%. Langkah kedua, menghitung jumlah uang yang diberikan kepada adik. Jadi uang yang diberikan kepada adik adalah nilai persen yang ditanyakan per 100% dikalikan dengan total nilai atau total uang. Uang yang diberikan kepada adik ada 10% dibagi dengan 100% dikalikan dengan 100%. Jadi, uang yang diberikan kepada adik ada 10.000. Oke, sekian dari materi berikut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.